Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, Kuenya Family. Untuk vlog kali ini kami akan membagikan kegiatan kami memasak kue bolu kojo. Ini kenapa kita masak bolu kojo? Karena ada tantangan dari Santangkara. Bagaimana cara saya memasak bolu kojo ini? Yang pertama kali saya buat ya, karena saya tuh sedikit malas nge-baking. Ikutin videonya, jangan lupa dukungan dan supportnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan buat tim solid, jangan lupa komen sesuai dengan isi video agar saya bisa kembali ke channel teman-teman semua. Yuk kita ikutin kegiatan kita. Ini kegiatan kita di sore hari sepulang kerja. Karena ada tantangan dari Santangkara, maka saya muter otak nih, kira-kira apa ya yang mau diolah dari santan kara. Dan saya jatuhkan pilihan saya pada bolu kojo. Walaupun saya malas nge-baking, tapi kita coba ya. Dan kita membutuhkan daun pandan yang saya panen sendiri di halaman rumah karena tanaman sendiri. Ini pandan saya ambil lebih kurang 20 lembar, lalu saya cuci dan gunting-gunting kayak gini, diiris-iris agar nanti mudah kita copot. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan informasi manfaat dan efek samping pandan buat kesehatan. Pandan ini memiliki aroma dan rasa khas yang bisa membuat makanan dan minuman terasa lebih nikmat. Di tanah air kita, Indonesia, pandan cukup mudah ditemui di pasar tradisional dan pasar modern. Sedangkan tanaman pandan juga banyak dibudidayakan di halaman rumah atau kebun. Seperti saya nih, tanam sendiri. Tanaman pandan memiliki daun berwarna hijau dan panjang seperti bilah. Bila disobek, daun pandan mengeluarkan aroma harum. Pandan bukanlah tanaman sembarangan. Pandan mengandung vitamin dan nutrisi yang baik untuk tubuh. Daun pandan mengandung vitamin A, zat besi, rendah kalori, dan kaya serat. Daun pandan bersifat antibakteri dan antimikroba. Hal inilah yang membuat pandan juga dimanfaatkan sebagai tanaman herbal. Manfaat pandan untuk kesehatan selain dijadikan sebagai bumbu pelengkap, masakan pandan juga dimanfaatkan sebagai obat herbal. Yang pertama untuk obat radang sendi. Pengobatan untuk radang sendi yaitu daun pandan yang dicampur dengan minyak kelapa dioleskan ke bagian sendi yang terasa nyeri. Yang kedua, khasiat lainnya, pandan bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh dengan cara meminum teh pandan hangat. Ketiga, untuk mengontrol darah tinggi. Pandan berkhasiat sebagai penurun tekanan darah. Untuk merasakan manfaatnya, kita cukup merebusnya 3 gram daun pandan dengan 2-3 gelas air sampai mendidih dan menyisakan air setengahnya. Dan kita bisa minum ramuan herbal tersebut 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Keempat, itu untuk ketombe. Kita haluskan daun pandan yang sudah dicuci, setelah itu kita usapkan daun pandan ke kulit kepala yang berketombe. Kelima, mengobati diare. Daun pandan memiliki sifat antibakteri dan antimikroba yang membuatnya efektif menyembuhkan diare. Untuk merasakan manfaatnya, kita cukup minum air rebusan daun pandan setiap pagi dan sore hari sampai sembuh. Keenam, pandan mengandung alkaloid yang memberikan efek menenangkan. Hal inilah yang membuat daun pandan efektif untuk mengobati insomnia Anda. Anda cukup rebus daun pandan lalu tambahkan 1 sendok teh madu. Anda minum air rebusan daun pandan selagi hangat. 7. Dapat meningkatkan kesehatan mulut. Mengunyah pandan bisa menyegarkan napas sebab pandan memiliki aroma yang wangi. Dan beberapa praktek pengobatan di wilayah Asia menggunakan pandan untuk mengobati gusi berdarah. Walaupun kaya akan manfaat, kita sebaiknya tidak mengkonsumsi pandan berlebihan. Asal tahu saja, mengkonsumsi pandan dalam jumlah besar bisa memicu diare. Itulah manfaat dan efek samping dari daun pandan. Jadi segala sesuatu itu tidak boleh kita konsumsi secara berlebihan ya teman-teman. Dan ini dia hasil dari jus pandan saya, itu 250 ml, dan santan yang kita gunakan juga 250 ml. Ini santan kara, saya campur langsung
nanti akan kita aduk biar tercampur rata. Setelah kita membuat jus santan lagi, aduh belepotan ding. Setelah kita membuat jus pandan, kita siapkan ini apa ya namanya, dudukan buat masak kue kita, cetakan kue bolu. Saya kasih pasir karena nggak tahu ya kenapa, mungkin biar nggak gosong, tapi ini ilmu dari mama, jadi kita tambahkan pasir itu. Dan di sini nih, di samping ini ada selingan dikit ya, Pak Wendy masak buat masak gulai. Nah, ini kita membutuhkan tepung, telur, sama susu. Untuk berapa gram nanti akan saya tulis di deskripsi ya. Gula pasir juga, gula pasir itu saya gunakan 150 gram. Kalau teman-teman mau lebih manis boleh tambahkan, karena ini manis-manis madu, nggak begitu manis yang saya buat ini, jadi boleh ditambahkan. Terus kita kocok boleh pakai whiskas atau boleh pakai mixer. Saya pakai mixer karena saya nggak begitu kuat buat ngocok sendiri pakai tangan ya, apalagi ini saya jarang banget dan hampir nggak pernah itu namanya nge-baking. Sebenarnya kalau nge-baking ini nggak tahu ya, belum dapat kliknya gitu. Sering-sering nge-baking, belum lagi karena anak saya itu yang namanya bolu-boluan itu dia kurang. Ini yang kita kocok telur sama gula pasir ya, kita kocok hingga mengembang seperti ini. Kemudian kita masukkan campuran santan sama jus pandan tadi. Kemudian kita masukkan juga margarin cairnya ya. Nah, saya mau cerita juga kenapa saya sampai nge-baking ini, karena saya mau jadi juara masak dari rumah bersama Kara Cook from Home, untuk kita agar bisa berbagi kreasi masakan yang menggugah selera dengan santan Kara walau di rumah saja. Total hadiah itu 7.500.000. Oke teman-teman, balik lagi ke adonan kita. Sudah kita masukkan jus pandan dan larutan margarinnya, kita aduk rata ya. Lanjut kita masukkan juga susu kental manisnya. Ini 1 saset. Sudah kita masukkan susu, kita masukkan tepung terigunya, baru kita aduk rata. Dan ini informasi lagi buat hadiah dari saldo OVO, GoPay dan sebesar 7.500.000 tadi. Pembagiannya itu 500.000 untuk masing-masing 3 pemenang terfavorit dan 300.000 untuk 20 pemenang pilihan Kara. Yuk teman-teman bisa ikutan challenge-nya ya, Kara Cook from Home. Sudah kita aduk dan adonan kita tambahkan garam setengah sendok teh, baru kita aduk lagi sampai benar-benar rata. Baru nanti akan kita masukkan ke loyang. Ini saya berhubung gak ada loyang kecil, karena harusnya sih ini ukuran kecil, gak apa-apa, yang penting matang sempurna. Saya masukkan ke loyang bolu yang saya punya. Ya teman-teman, buat info lengkap challenge dari Kara ini, teman-teman bisa langsung cek link di bio Kara Santan ID. Selamat mencoba dan semoga kita semua menjadi juara masak dari rumah bersama Kara. Nah, kita kembali ke adonan. Kenapa harus disaring? Ini menghindari agar tidak adanya adonan yang menggumpal, dan kita saring kembali, siapa tahu masih ada daun-daun pandan yang nggak begitu halus masuk. Kalau sudah semua kita siapkan dan kita panggang hingga matang sempurna, lebih kurang 15 menit. Ini saya
panggang ya di kompor biasa yang tadi pemanggangannya saya kasih pasir. Nah, ini dia udah mateng, bagus banget ya. Tuh udah mateng, kita tunggu sedikit dingin, gak usah buru-buru. Kenapa ini saya masak bolu kojo? Karena anak saya kurang suka bolu. Kalau bolu kojo ini saya yang suka, jadi makanya karena kemarin tuh saya pernah beli bolu kojo, suka banget tuh, jadi pengen masak sendiri, nyoba ngebaking. Inilah hasilnya, bagus banget. Tara, nyami 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 nyami. Bolu kojo adalah panganan khas daerah Sumatera Selatan dan daerah sekitarnya, terutama di daerah Bengkulu, Jambi, Riau, dan Palembang. Kojo berarti kemojo atau Kamboja karena bentuk loyang yang menyerupai bunga Kamboja. Biasanya kue ini dihidangkan pada acara-acara adat. Di setiap daerah bolu kojo ini berbeda loh namanya. Seperti kalau di Riau itu bolu kojo dikenal dengan nama kemojo. Di Bengkulu bolu kojo itu disebut dengan bolu koja. Walaupun namanya berbeda, tetap cita rasa yang disajikan tetap sama loh. Selain itu, bolu kojo juga menjadi makanan wajib masyarakat di daerah-daerah tersebut saat hari raya. Untuk hasil yang lebih maksimal itu sebenarnya lebih bagus pakai pengharum lagi, itu daun suji. Tapi saya nggak punya daun suji ya, jadi nggak apa-apa lah. Nanti akan saya buat resep yang sesuai dengan saya masak. Untuk resep saya ini saya ambil dari resepnya para queen. Karena simple, bahannya nggak begitu banyak, tapi saya kurang suka rasanya karena kurang manis dan agak kering gitu. Gak apa-apa, nanti kita coba lagi ngebaking ya ini menggunakan resep yang lainnya ya teman-teman. Dan untuk ini terima kasih sudah menonton video kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.